What's up? Kembali lagi bareng saya Gilbert Santoso di Ayo Belajar. Di dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang siapa Yesus Kristus itu dan kasih karunia-Nya yang sudah menyelamatkan dan memberikan kita hidup yang kekal. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, apakah semudah itu memperoleh hidup yang kekal atau penebusan atau keselamatan hanya dengan kasih karunia? Mungkin kita bertanya bagaimana menerimanya, dan mungkin kita juga bertanya lantas bagaimana dengan perbuatan baik. Hari ini, video ini kita akan belajar tentang iman dan juga perbuatan. Apa yang menjadi perbedaan antara ini dan apa yang menggabungkan kedua hal ini. Kita akan melihat pertama-tama apa itu iman. Iman adalah respon kita terhadap kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Kasih karunia Allah adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib demi menghapus dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, menyediakan tempat bagi kita, kemudian kita meresponnya dengan iman. Tapi ingat, respon itu pun juga adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi iman adalah respon kita terhadap kasih karunia dengan mengaku melalui mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit mengalahkan maut, maka kita akan diselamatkan. Sesederhana itu kan? Ya, sesederhana itu. Tanpa perbuatan? Tanpa perbuatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan kita peroleh melalui iman kepada kasih karunia Allah. Paulus dengan jelas mengatakan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pekerjaan kita sendiri, tapi karena pekerjaan Allah. Karena apa yang diperbuat Allah bagi kita. Dan mungkin kita akan bertanya-tanya, Lantas bagaimana dengan perbuatan baik? Lantas bagaimana dengan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17? Dikatakan, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bagaimana menjawab itu? untuk menjawab itu kita akan melihat konteks dari kitab Yakobus itu. Yang pertama, surat Yakobus ini ditujukan atau diberikan kepada jemaat-jemaat Israel yang sudah menjadi Kristen atau yang sudah menjadi percaya kepada Yesus. Jadi ini adalah sebuah surat nasihat, bukan sebuah surat doktrinal atau pengajaran, tetapi nasihat bagi mereka yang ada di perantauan, bagi orang-orang Israel Kristen yang ada di perantauan ini, supaya mereka hidup untuk menunjukkan iman mereka melalui perbuatan mereka. Pun kemudian iman dan perbuatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kehidupan Kristen yang baik kepada orang-orang di sekitar. Jadi secara horizontal iman ini ditujukan melalui perbuatan, tapi secara vertikal antara manusia dengan Allah hanya dengan iman. Secara horizontal, secara mendatar antara sesama manusia, iman perlu ditunjukkan melalui perbuatan. Karena kalau di sini di dalam Yakobus dilanjutkan bahwa bagaimana orang dapat mengetahui kita beriman kalau kita tidak menunjukkannya. Kita cuma bilang, oh saya beriman, tapi kita mabuk-mabukan, seks bebas, dan juga melakukan dosa-dosa yang lainnya. Apakah orang akan percaya bahwa kita beriman? Belum tentu. Maka dari itu, iman kita perlu ditunjukkan kepada sesama kita, pada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka percaya bahwa kita sungguh-sungguh beriman. Tapi dengan Allah, kita hanya perlu iman kepada kasih karunia. Perbuatan baik, kalau di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa iman itu sebagai ucapan syukur kita, sebagai sesuatu yang diberikan Allah setelah kita memiliki kepastian di dalam Yesus Kristus. Jadi perbuatan baik kita adalah ucapan syukur kita juga untuk kita memperoleh upah di sorga nanti. Tapi untuk memperoleh sorga, untuk memperoleh keselamatan, hanya melalui iman kepada kasih karunia yang Yesus Kristus sudah kerjakan. Jadi
Guys, apakah kita sungguh-sungguh sudah beriman? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menerima kasih karunia itu? Atau mungkin sekarang kita masih berjuang dengan perbuatan kita, melakukan perbuatan baik, pergi beribadah, memberi persembahan, dan banyak hal yang lainnya, dan kita berharap bahwa ini supaya saya bisa selamat. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa bukan dengan cara itu kita beroleh keselamatan, tapi melalui iman kita, dengan membuka hati kita, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Tuhan dan sungguh-sungguh sudah bangkit mengalahkan maut, maka kita memperoleh keselamatan. Jadi guys, terimalah Dia, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat kita secara pribadi. Setelah itu, barulah kita berbuat baik, barulah kita menunjukkan iman kita melalui perbuatan baik kita. Alright guys, itu dia iman dan perbuatan. Saya rasa cukup mudah untuk dipahami. Tapi kalau kita sungguh-sungguh memilikinya dan sungguh-sungguh memahaminya, kita akan jadi mengetahui arti tentang kasih karunia Yesus dan arti hidup kita, bahwa hidup kita adalah untuk beriman dan juga untuk memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Biarlah teman-teman tetap stay tune. Jangan lupa kasih like dan juga komen-komen di bawah, sharing-sharing tentang pengalaman teman-teman yang mungkin sedang berjuang dengan perbuatan baik, tapi setelah nonton video ini baru sadar bahwa ternyata hanya dengan iman. Bisa sharing di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan juga share. Dari video pertama lupa bilang share, tapi jangan lupa di share ke grup WA keluarga, grup PUBG Mobile kalian, grup Mobile Legends, semualah di share ke grup-grup yang ada supaya semuanya bisa tahu tentang keselamatan yang sesungguhnya hanya diperoleh melalui iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Gilbert Santoso. God bless you all.